Ketiknya gini ya pemirsa bersama Ustadz Dani. The Apocalypse of Peter. The Apocalypse of Peter, The Nag Hammadi Library. Ustadz Dani agak jauh paragraf 25 ya. Ustadz Dani. Paragraf 25, 26. And I said, what do I say? Oh no. Ya, oke. Oke, disimpan di Nag Hammadi. Silakan Sari, Ustadz Dani Syukron. Setelah ia mengucapkan hal-hal itu, aku melihat ia seolah-olah ditangkap oleh mereka. Dan aku berkata, apa yang kulihat ya Tuhan? Bahwa engkau sendirilah yang mereka tangkap dan bahwa engkau sedang menangkapku? Atau siapakah dia yang bersuka cita dan tertawa di atas kayu salib? Dan apakah dia orang lain yang kaki dan tangannya mereka pukul? Juru selamat berkata kepadaku, dia yang engkau lihat di atas kayu salib bersuka cita dan tertawa, dialah Yesus yang hidup. Tetapi dia yang tangan dan kakinya mereka paku adalah bagian dagingnya, yaitu pengganti yang dipermalukan, dia yang telah ada dalam rupanya, tetapi lihatlah dia dan aku. Diserupakan, diganti. Yang dipaku itu pengganti. Sekali lagi, yang dipaku itu penggantinya, bukan Yesus asli. Dan Yesus asli tertawa. Sekali lagi, yang dipaku di tiang salib itu adalah penggantinya, bukan Yesus. Dan Yesus tertawa. Ya, kitab ini adalah kitab suci menurut Bapak Gereja Awal Clementinus of Alexandria. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Bill. Kembali kita akan menanggapi bangkai. Yang saking putus asahnya, sampai kitab Gnostik dijadikan rujukan. Yang lucunya, dia sangka dengan mengutip kitab Gnostik ini, Quran jadi benar, justru sebaliknya. Dengan mengutip kitab Gnostik ini, bangkai malah gali kubur sendiri. Kenapa demikian? Kita saksikan pemaparan berikut. Halo teman-teman Brother Bill, hari ini kita punya sebuah topik yang, ini akan membawa Anda melintasi abad, melintasi tradisi keagamaan besar. Betul sekali. Kita akan mengupas sebuah teka-teki sejarah yang jujur aja sangat menarik. Coba Anda bayangkan ya, ada sebuah ayat dalam Al-Quran dari abad ke-7. Di Arab. Dan ada sebuah naskah kuno yang terkubur di Mesir dari abad ke-2. Kok bisa keduanya menceritakan sebuah peristiwa inti dengan alur yang mirip banget? Dan ini bukan peristiwa sembarangan loh. Ini tentang salah satu momen paling krusial dalam sejarah agama. Penyaliban Yesus. Kemiripan itu mencolok banget. Iya kan? Sampai-sampai beberapa orang menggunakan ini sebagai bukti. Kayak benang merah yang menghubungkan dua dunia yang kelihatannya beda banget. Tapi, seperti yang akan kita lihat nanti, benang merahnya itu ternyata jauh lebih rumit. Penuh paradoks ya? Betul. Tepat. Debbie, misi kita kali ini adalah membongkar teka-teki itu. Kita akan telusuri pertanyaan ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu seorang Muslim pakai teks Kristen Gnostik kuno, namanya Apokalips Petrus, untuk mendukung keyakinan di surah An-Nisa ayat 157? Yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar disalib. Nah, itu dia. Mari kita bedah ini. Kita akan lihat bagaimana dua teks ini, meski sekilas kayak sejalan, ternyata tujuannya berlawanan total. Yang menarik di sini adalah fenomena ini tuh jadi kayak semacam fosil gagasan. Adanya teks Gnostik ini nunjukin kalau ide-ide alternatif tentang penyaliban itu ternyata sudah ada, sudah beredar di dunia Mediterania jauh sebelum Islam datang. Oh, jadi ini bukan ide yang sama sekali baru di abad ke-7? Bukan. Ini membuktikan kalau perdebatan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Yesus itu udah panas banget, sudah beragam sejak abad-abad pertama kekristenan. Jadi kita akan lihat 3 hal, kesamaannya, lalu kita gali bedanya yang fundamental, dan terakhir kita timbang konsekuensinya apa. Oke, kita mulai dari kesamaannya dulu ya, karena di situ kan yang bikin penasaran. Sumber Anda merujuk langsung ke surah An-Nisa ayat 157. Di situ kan disebut bahwa musuh-musuh Isa tidak membunuh atau menyalibnya. Betul.
Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, Kata kuncinya di sini, diserupakan. nah, Jadi ada semacam ilusi, ada pengganti, ada sesuatu yang bikin mereka salah sasaran. Gitu kan? tepat. Gagasan ini secara umum dikenal sebagai teori substitusi. Dan disinilah, lo kok Apokalips Petrus tiba-tiba masuk ke panggung. Ini teks yang luar biasa loh, hilang lebih dari 1.500 tahun. Wow. Dan baru ditemukan lagi tahun 1945 sebagai bagian dari perpustakaan Nag Hammadi. Nag Hammadi, wah itu yang penemuannya kayak di film-film petualangan itu kan, yang katanya seorang petani di Mesir nggak sengaja nemu guci tanah liat besar, isinya puluhan naskah papirus kuno. Persis seperti itu, penemuan yang benar-benar mengguncang dunia studi biblika dan sejarah Kristen awal. Dan di dalam salah satu naskah itulah ada Apokalips Petrus versi Koptik. Oke. Teks ini ditulisnya seolah-olah dari sudut pandang Simon Petrus yang cerita tentang sebuah penglihatan mistis yang dia alami pas penyalipan lagi berlangsung. Tunggu sebentar. Jadi ada sebuah teks Kristen kuno ditulis oleh orang Kristen untuk orang Kristen. Betul. Yang isinya justru bilang kalau Yesus nggak benar-benar disalib. Saya kira ide ini tuh murni dari Al-Quran. Paku, disiksa, dipermalukan. Tapi di saat yang sama, dia lihat Yesus yang asli, Yesus yang hidup, berdiri di dekatnya, nggak tersentuh sama sekali, dan Tertawa. tertawa. Itu detail yang spesifik banget dan terus terang agak ganjil ya. Bukan sekedar senyum atau kelihatan tenang, tapi tertawa. Tertawa. Itu kan mengubah gambaran semuanya. Kenapa tertawa? Kayak lagi nonton lelucon aja. Tepat sekali. Tertawaan itu kuncinya, dan nanti kita balik lagi ke situ. Tapi untuk sekarang, kita fokus ke alur ceritanya dulu. Baik Al-Quran maupun Apokalips Petrus, dua-duanya menyajikan narasi di mana musuh-musuh Yesus itu tertipu. Oke. Mereka yakin sudah menang, sudah berhasil eksekusi target mereka. Padahal yang terjadi, ya mereka menyalip sosok yang salah. Entah itu ilusi atau cangkang kosong. Inti kesamaannya ada di situ. Elemen penipuan ilahi dan substitusi. Mereka gagal menyentuh Yesus yang sesungguhnya. Oke, saya paham. Di permukaan, ini kelihatannya kayak bukti yang kuat banget ya. Sebuah teks pra-Islam yang seolah-olah jadi saksi kuno buat narasi yang nantinya ditegaskan lagi di Al-Quran. Tapi, nah, di sini nih, biasanya semuanya jadi jauh lebih dalam. Meskipun plotnya mirip, motif dibaliknya atau pertanyaan kenapanya, ini pasti beda banget. Ini bukan lagi soal cerita, tapi soal teologi. Siapa sebenarnya Yesus menurut kedua teks ini? Anda menyentuh inti paradoksnya. Coba kita bedah satu persatu ya, mulai dari perspektif Islam dulu. Dalam Al-Quran, narasi penyelamatan dari salib ini tujuannya adalah untuk menegaskan dan memuliakan status Yesus sebagai seorang manusia dan Nabi yang agung. Oh, jadi karena dia begitu mulia di mata Tuhan, Tuhan nggak akan membiarkan dia mati dengan cara yang dianggap hina waktu itu. Penyelamatan itu bentuk penghormatan tertinggi dari Allah kepada hambanya. Gitu kan? Tepat sekali. Narasi ini secara fundamental adalah penegasan status kenabian Yesus. Dan pada saat yang sama, ini juga penolakan terhadap gagasan ketuhanannya yang jadi inti kekristenan arus utama. Allah menyelamatkan nabinya. Tujuannya meninggikan kemanusiaannya yang mulia itu. Oke, sangat jelas. Tujuannya meninggikan kemanusiaan Yesus. Sekarang kita pindah ke Apokalips Petrus. Apa tujuan mereka cerita soal pengganti ini? Kenapa harus ada Yesus yang tertawa? Nah, ini dia. Tujuannya adalah kebalikan total dari tujuan Al-Quran. Kaum Gnostik, kelompok yang bikin teks ini, punya pandangan yang beda banget tentang dunia. Bagi mereka, dunia material, tubuh fisik, daging, semua yang jasmani itu sesuatu yang buruk, rendah, bahkan jahat. Wow, tunggu dulu. Itu adalah penjara yang mengurung percikan ilahi di dalam diri kita. Jadi bagi mereka, punya badan itu justru hal yang negatif. Kayak kita ini roh murni yang terperangkap dalam mesin biologis yang suatu saat bakal rusak. Analogi yang sangat pas. Makanya, bagi mereka, mustahil sosok penyelamat ilahi yang agung kayak Yesus bisa benar-benar punya tubuh fisik yang bisa ngerasain sakit, lapar, apalagi mati. Itu kan merendahkan status keilahiannya. Jadi, Apokalips Petrus ditulis bukan untuk menegaskan kemanusiaan Yesus, tapi justru untuk menegaskan keilahiannya yang begitu murni, sampai-sampai dia nggak bisa tersentuh oleh dunia material. Jadi Yesus yang tertawa itu roh ilahi yang sejati, yang esensinya nggak bisa disentuh oleh penderitaan fisik. Sementara yang di kayu salib itu apa dong?
Cuma tubuh fisiknya aja yang dianggap nggak penting. Kayak avatar gitu. Tepat. Yang disalib itu cuma cangkang dagingnya, sebuah ilusi yang nggak ada artinya. Dan tawa Yesus itu bukan tawa kemenangan atas musuh-musuhnya. Itu tawa penghinaan. Hinaan. Iya, penghinaan terhadap kebodohan mereka. Mereka pikir mereka bisa menyakiti atau membunuh sesuatu yang sifatnya ilahi dan non-fisik. Bagi Yesus versi Gnostik, itu pemikiran yang paling menggelikan. Ini benar-benar paradoks. Jadi kita punya dua narasi yang alurnya sama. Yesus nggak benar-benar wafat di salib karena ada pengganti. Tapi alasannya bertolak belakang. Beda total. Al-Quran memakainya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah manusia yang dilindungi Tuhan. Apokalips Petrus memakainya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah entitas ilahi yang nggak bisa disentuh dunia manusia. Dan inilah kenapa memakai satu teks untuk mendukung yang lain jadi problematis banget. Anda kayak meminjam plot ceritanya, apa yang terjadi, tapi Anda terpaksa mengabaikan seluruh fondasi teologisnya mengapa itu terjadi. Padahal itu inti pesannya. Wah, ini rumit sekali. Di satu sisi ceritanya mendukung, tapi di sisi lain filosofinya malah menjauhkan. Kalau gitu, mari kita masuk lebih dalam ke dilemanya. Seberapa kuat sih teks Apokalips Petrus ini sebagai bukti sejarah? Bisa nggak kita benar-benar mengandalkannya? Nah, ini membawa kita ke masalah besar yang pertama, otoritas dan keandalan teks itu sendiri. Sumber Anda menguraikan beberapa poin kritis. Pertama, penanggalannya. Para ahli menempatkan penulisan teks ini sekitar 100-200 tahun setelah masa kehidupan Yesus. 100-200 tahun, itu jeda waktu yang lama banget. Itu jelas bukan kesaksian mata langsung, kan? Jauh. Itu sudah masuk ke ranah interpretasi teologis. Bahkan mungkin, ya, fiksi yang dibuat untuk mendukung argumen teologis mereka, kan? Tentu. Ini produk dari komunitas generasi kedua atau ketiga setelah penyalipan, yang lagi bergulat dengan pertanyaan, siapa sih Yesus itu? Kedua, statusnya dalam tradisi Kristen. Sejak awal muncul, ajaran gnostik kayak gini dianggap sesat atau bid'ah oleh gereja Kristen arus utama. Kenapa dianggap sesat? Apa yang begitu radikal dari ajaran mereka sampai ditolak mentah-mentah? Salah satu alasan utamanya adalah dualisme radikal mereka. Pandangan bahwa dunia material ini diciptakan oleh Tuhan yang lebih rendah dan jahat, dan Yesus datang untuk membebaskan kita dari ciptaan itu. Oh, oke. Ini kan sangat bertentangan dengan ajaran Kristen arus utama yang meyakini dunia diciptakan oleh Tuhan yang baik. Nah, karena teologi yang menyimpang inilah, teks-teks kayak Apokalips Petrus nggak pernah dipertimbangkan masuk ke dalam kanon perjanjian baru. Dan terakhir, dari sudut pandang sejarawan sekuler pun, teks ini nggak dianggap sebagai catatan sejarah yang akurat. Mereka lebih dilihat sebagai jendela untuk memahami keragaman dan konflik ideologi di dalam kekristenan awal. Oke, jadi untuk memakainya sebagai bukti, kita harus bersandar pada teks yang 1. Secara historis dibuat lama setelah kejadian, 2. Secara teologis dianggap sesat oleh tradisinya sendiri, dan 3. Secara akademis nggak dianggap laporan faktual. Benar, itu masalah pertama. Dan sudah cukup besar. Terus, apa masalah kedua yang oleh sumber Anda disebut sebagai pedang bermata dua? Ini tentang konsekuensi logis yang nggak terduga. Anggaplah sejenak kita abaikan semua masalah historis tadi. Seseorang bilang, oke, saya terima kebenaran Apokalips Petrus, ini bukti Yesus nggak disalib. Masalahnya adalah, Anda nggak bisa seenaknya ambil satu potong gagasan dari sebuah sistem pemikiran dan buang sisanya. Anda harus berhadapan dengan implikasi dari seluruh paket teologisnya. Tepat sekali. Karena teologi gnostik itu nggak berhenti di cerita substitusi. Dalam banyak sistem gnostik, Yesus itu bukan sekedar nabi manusia. Ia digambarkan sebagai eon. Aeon. Apa itu? Semacam pancaran atau emanasi ilahi. Bayangkan dia kayak sepercik cahaya dari api ilahi yang agung. Entitas spiritual murni yang turun dari alam yang lebih tinggi untuk memberikan pengetahuan rahasia atau gnosis kepada manusia. Untuk pengetahuan rahasia, untuk apa? Untuk membocorkan kode curang supaya jiwa kita bisa kabur dari penjara dunia fisik ini dan kembali ke alam ilahi. Statusnya itu jauh melampaui konsep nabi dalam Islam. Dia bukan penerima wahyu, dia adalah wahyu itu sendiri dalam bentuk entitas kosmik. Jadi, disinilah letak pedang bermata duanya. Waktu seorang pakai teks gnostik ini untuk menolak satu aspek teologi Kristen, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus di salib,
Tanpa sadar, Mereka justru membuka pintu dan mendekati aspek lain yang juga sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu keilahian Yesus dalam bentuk gnostik yang super transenden itu. persis. Anda mencoba memecahkan satu masalah teologis, yaitu penyaliban, tapi malah mengimpor masalah teologis lain yang mungkin sama besarnya, yaitu natur Yesus yang bukan lagi sekedar manusia. Ini paradoks yang sulit dihindari. Mau memadamkan satu api, malah menyiramnya pakai bensin. Oke, mari kita rangkum perjalanan ini untuk Anda. Kita mulai dari gema narasi yang luar biasa antara dua dunia. Sebuah ayat Al-Quran dari abad ke-7 dan sebuah teks gnostik kuno dari abad kedua. Keduanya sama-sama cerita tentang adanya pengganti di kayu salib. Tapi kemudian kita lihat bagaimana kesamaan di permukaan itu ternyata menyembunyikan jurang pemisah teologis yang dalam banget. Al-Quran pakai narasi itu untuk menegaskan kemanusiaan Yesus sebagai nabi mulia yang dilindungi Tuhan. Sementara Apokalips Petrus justru sebaliknya. Sebaliknya, menggunakannya untuk menegaskan keilahian Yesus yang murni dan nggak mungkin tersentuh oleh dunia material yang hina. Dan terakhir, kita bahas dilema penggunaannya sebagai bukti. Selain status historisnya yang lemah, mengadopsi narasi substitusinya ini bisa jadi pedang bermata dua. Anda mungkin dapat dukungan untuk satu poin, tapi di saat yang sama, Anda beresiko mengimpor ide-ide lain tentang natur Yesus yang justru sangat bertentangan dengan keyakinan inti dalam Islam. Penting untuk diingat ya, keberadaan teks seperti Apokalips Petrus ini memang menunjukkan sesuatu yang signifikan secara historis, yaitu gagasan bahwa Yesus tidak wafat di salib itu bukanlah hal yang benar-benar baru di abad ke-7. Perdebatan sengit tentang siapa Yesus sudah sangat beragam sejak awal. Iya. Tapi kuncinya adalah memahami mengapa mereka percaya hal itu. Konteks di balik sebuah gagasan seringkali lebih penting daripada gagasan itu sendiri. Ini jadi meninggalkan sebuah pertanyaan ya untuk Anda renungkan. Seberapa sering kita menemukan informasi, cerita, atau kutipan yang kayaknya mendukung pandangan kita, tapi kita nggak pernah benar-benar gali dari mana asalnya atau apa makna sesungguhnya dalam konteks aslinya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini tentang bahaya mengambil informasi di permukaan tanpa memahami dunianya secara utuh? Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmat-Mu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil roh-Mu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.